Jadi Islam Jamaah ini dia ini mendoktrin ru'yahnya itu dari pusat ke desa gitu kan. Dia mengatakan seperti ini, orang-orang yang keluar gitu kan, orang-orang yang sudah katanya tuh hijrah itu mereka mengatakan seperti ini, bahwasanya kita itu nggak perlu lagi zakat. Nah, zakat itu nggak wajib gitu kan. Terus tidak perlu infak lagi. Nah, karena nggak usah infak-infakan, nggak usah zakat-zakatan. Nah, itu kata mereka orang-orang yang sudah keluar. Nah, padahal nyatanya tidak seperti itu. Kalau kita itu mau tabayun gitu kan. Kalau kita mau tabayun, lalu bertanya kepada orang-orang yang sudah keluar, itu tidak seperti itu penjelasan. Itu hanya bahasanya itu doktrin ya dari pusat itu untuk pemahaman orang-orang yang awam di Islam Jamaah. Nah, seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asdu ala ilaha illallah wa asdu anna muhammadan abdu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwatal Islam, ikhwatal iman, akramanallahu wa iyyakum. Alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat Allah, nikmat hidayah taufik. Alhamdulillah ana kembali menyapa di channel ini. Pada kesempatan yang lalu kita mencoba menghadirkan ya testimoni dari kita dulunya yang dalam Islam Jamaah, membuat seperti pengalaman ya. Pengalaman, kemudian kita juga menyampaikan bagaimana cara mengedukasi antum semua yang masih dalam Islam Jamaah, juga bagi kaum muslimin pada umumnya mengenai penyimpangan, kesesatan maupun yang ada di dalam Islam Jamaah. Tapi pada kesempatan malam hari ini, anak kembali kedatangan salah satu mantan Islam Jamaah dulunya. Kemudian nanti mungkin lebih detail kita bisa berkenalan dengan beliaunya dalam rangka kita ngobrol santai saja, dan harapannya dengan testimoni kemudian saling kita menasihati bisa menjadi salah satu media untuk antum semua yang masih dalam Islam Jamaah bisa berhijrah menuju Islam yang sebenarnya, Islam yang hak. Jadi kita sapa tamu kita pada malam hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya kayaknya auranya bahagia ya. Alhamdulillah bahagia. Alhamdulillah. Jadi kita minta kenalan dulu ini kayaknya. Kita kenalan pada narasumber kita pada malam hari ini. Tayyib, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasir, asal dari Palembang. Masya Allah, iya, Palembang. Dulu pernah mondok di Natar, Lampung. Iya. Ya, dulu mondoknya di sana kan diarahkan sama mubalik yang ngajak saya ke Islam Jamaah, diarahkan untuk mondok ke Lampung ya, pada saat itu kan. Karena dari keluarga dan untuk masyarakat pun aliran-aliran seperti Islam Jamaah ini masih dianggap aneh, dan terus memang orang itu, sebagian orang juga tahu bahwasanya itu aliran sesat gitu. Oh, begitu. Iya. Jadi bahkan yang ngajak saya sendiri itu kan punya saudara di sekampung saya. Itu dia bilang dia jangan ikut sana katanya, itu aliran sesat katanya gitu. Kalau dari keluarga memang ada yang Islam Jamaah, atau memang antum sendiri yang nanti akhirnya ikut ke Islam Jamaah? Alhamdulillah dari keluarga nggak ada yang ikut Islam Jamaah, hanya saya sendiri. Antum sendiri? Saya sendiri. Diajak oleh orang Lampung, mubalik asar Lampung. Oh, dipengaruhi begitu. Iya, usia berapa itu kalau boleh tahu? Akhi Yasir ya. Sekitar 24 tahun. 24 tahun. Jadi karena pergaulan dengan aktivis Islam Jamaah, akhirnya beliau dipengaruhi. Waktu itu, ini menarik ini. Waktu itu apa pengaruhnya yang sehingga antum bisa ikut ke pengajian Islam Jamaah? Jadi pada saat itu dalam perjalanan itu kan setelah pernikahan teman saya, ngobrol lah sedikit tentang masalah agama gitu. Nah, terus dia mengajak, kalau kamu pengen lebih tahu lagi ilmu agama lebih dalam,
ikut saya ngaji, kata dia. Oh, iya, Mas. Kata beliau itu seperti itu. Terus dia menawarkan seperti ini, katanya saya datang ke rumah kamu atau kamu datang ke rumah saya, kata dia. Nah itu maksudnya itu banget ajakan dia itu kan, kayaknya mantep banget kan. Dan akhirnya gini, saya datang ke rumah sampean gitu kan, tempat tinggal dia. Nah kebetulan tempat tinggal dia itu dari tempat saya itu Nggak jauh. jauh Ustaz, sekitar 7 kilo kemungkinan. 7 kilo. Iya. Nah akhirnya saya diajak ngaji ke ke tempat beliau kan. Kebetulan dia juga ngajar di sana kan, di masjid sana kan, di masjid kelompok situ gitu kan. Ya saya diajarin seperti ya pada umumnya, diajarin kitabus shalah gitu kan. Terus kitabul adab itu gitu. Adapun seperti kayak kitabul imarah itu belum masih awal ya. Masih awal. Jadi awalnya itu diajak untuk mengkaji kitabul adab dulu. Terus kitabul shalah itu kan diarahkan seperti itu. Diarahkan bagaimana tata caranya Rasulullah sholat gitu kan. Bagaimana akhlak-akhlaknya Rasulullah gitu kan. Nah, jadi kita semakin tertarik gitu. Wah, ini gitu kan. Nah, terus dia ngasih itu bahwasanya inilah agama yang murni gitu kan. Iming-imingnya ya. Iming-imingnya seperti itu gitu kan. Inilah agama yang murni. Akhirnya saya tertarik di situ kan. Mana lagi memang ajakan dia itu bagus gitu kan. Dikasih Al-Qur'an, terus dikasih kitab sama dia. Iya, untuk menarik orang itu agar bisa ngaji ke Islam Jamaah ini kan, seperti itu dia. Jadi tarikannya itu iming-imingnya itu sangat istimewa lah bahasanya itu ya. Kan itu jarang sekali ya. Jadi akhirnya saya ikut mengkaji terus pada saat itu saya bilang ke dia seperti ini. Saya mau merantau ke Jakarta gitu kan, mau mencari ilmu gitu kan, mau menambah ilmu, yaitu dekat mungkin kiai-kiai di daerah Jakarta mungkin juga banyak yang paham, ilmunya juga luas gitu kan. Nah, terus sama dia diarahkan, jangan, kata dia kan, jangan ke sana, gini aja, kamu mondok di pondok Islam Jamaah. Iya, nanti didanai oleh Islam Jamaah, katanya seperti itu. Jadi dididik untuk menjadi ulama dalam Islam Jamaah atau mubalek gitu ya? Mubalek ya. Versi Islam Jamaah. Versi Islam Jamaah seperti itu. Wah, Masya Allah. Jadi tadi iming-imingnya itu sudah ada mengarah ini jalan tunggal surga atau belum? Iya, itu maksudnya belum nyampe situ. Ini jalan tunggal itu belum. Itu dapatnya itu di pondok. Oh, di pondok. Nah, adapun dia itu di sana itu mendoktrinnya ini kemurnian gitu kan. Oh, nah, jadi doktrinnya sangat smooth sekali, sangat halus sekali. Jadi bagi antum yang awam itu bisa terpengaruh begitu ya? Betul sekali. Itu kalau bagi orang yang awam, kebetulan memang saya itu awam gitu kan. Nah, tapi setelah mengkaji di sana gitu, itu dia bilang, oh, ini loh ustadz dari luar. Nah, padahal saya itu kan ustadz gitu kan. Bahasanya baca Al-Quran sendiri ya, nggak nggak lancar gitu kan, seperti itu. Ya. Itu tahun berapa tadi? Itu sekitar tahun 2016 saya ikut itu. Oh, tahun 2016 sekitar bulan 10 kalau nggak salah. Mulai mondok? Belum, mondok itu tahun 2017. Oh, iya, sekitar tanggal 2 insya Allah masuk. Jadi setelah antum mondok, jadilah mubalek ya? Iya. Jadi mubalek dalam Islam Jamaah? Iya, dalam Islam Jamaah. Pernah ditugaskan kemana untuk? Pernah, bahkan pernah dulu saya ngajar di Purbalingga. Purbalingga sini, dekat Jawa Tengah ya? Jawa Tengah. Jadi, Masyaallah muslimin, jadi Aki Yasir ini dulu adalah salah satu guru dalam Islam Jamaah. Kemudian beliau juga sempat ditugaskan sebagai pendoktrin Islam Jamaah di daerah Purbalingga. Mungkin satu pertanyaan pada yang membersih di hati kita ya. Kenapa sekelas guru di alam Islam Jamaah bisa berhijrah? Silakan barangkali bisa dijawab. Jadi, akhirnya bisa berhijrah itu awalnya bagaimana? Itu aslinya sih memang ngelihat YouTube sih. Lihat YouTube maksud terus? Nah, terus memang dari ajaran itu kan kayak mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya itu maksudnya dalam hati terbesit itu masa iya gitu kan. Nah, apalagi
waktu di pondok itu orang tua saya itu didoktrin itu kan, orang tua kamu tuh kafir gitu kan. Nah seperti itu. Jadi saya itu mau marah, itu kan sudah saringan ya. Jadi maksudnya sudah mau tes ke Kertosono gitu kan, sudah mau jadi mubalik gitu kan. Sudah tertanam doktrin seperti ini, bahwasanya kalau percaya itu iman, ragu-ragu munafik, tidak percaya kafir gitu kan. Nah jadi dalil yang mereka berikan, terus nasihat-nasihat yang mereka berikan itu harus 100% kita percaya gitu kan. Nah kalau misalnya kita ragu-ragu itu munafik. Nah jadi di situ agak sulit juga hati saya untuk menerima gitu kan. Keluarga akhirnya ya sudahlah gitu kan. Saya pulang itu sambang bahasanya itu kan, dari pondok kan pulang. Mudik ya. Mudik dari Lampung itu ke Palembang gitu kan. Nah saya ketemulah sama Bapak Kiai Kelompok. Kiai Kelompok saya tanyakan, Pak, orang tua saya dikafirkan sama ini, Pak Edi pada itu. Iya. Ya, pengurusnya ya. Itu guru pondoknya, Pak Edi, guru pondoknya itu. Nah, terus sampean sudah paham kan bahwasanya di luar jamaah, orang di luar jamaah itu maksudnya kafir gitu kan? Ya saya dalam itu, sudah berarti memang akidahnya itu seperti itu gitu kan. Maksudnya memang mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya ya seperti itu. Iya. Sebenarnya sebelum saya pun tes itu kan, waktu dalam pengkajian itu kan, sebelum saya mondok itu sudah saya tanyakan di mubalik yang ngajak saya untuk ngaji di Islam Jamaah. Pertanyaan saya seperti ini, apakah betul ajaran ini mengkafirkan orang Islam di luar kelompok? Katanya tidak. Itu kan saya baca-baca sih di literatur ya. Bukan di internet gitu kan, tentang organisasi ini kan gitu kan. Jadi sebelum saya itu masuk benar-benar saya baca-baca dulu gitu kan, saya lihat-lihat gitu kan. Ternyata memang akidahnya itu mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya gitu kan. Nah, itulah yang saya tanyakan ke mubalik tersebut. Dia bilang enggak, itu cuman fitnah itu kata dia. Tidak mengkafirkan. Tapi nyatanya iya, setelah saya mondok itu mereka itu mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya, bahkan memfitnah. Memfitnah itu gini, Ustaz. Jadi mereka itu mengatakan bahwasanya kiai, terus kiai-kiai di luar kelompoknya itu kalau maaf ya, buang air air kecil itu enggak cebok katanya gitu kan. Nah, jadi beruntunglah yang orang-orang yang hidup di dalam jamaah kata dia. Orang di dalam jamaah ini semuanya itu diurusi. Nah, seperti itu. Mulai dari najis segala macam gitu kan. Jadi intinya selama ini ya yang bahwa keyakinan dalam Islam jamaah itu mengkafirkan itu benar adanya. Benar adanya itu. Dan memang itu memang betul-betul terjadi. Nah, itu. Jadi antum semua yang masih ada dalam Islam jamaah yang menutupi antum bilang saya tidak mengkafirkan, kami menyatu dengan umat Islam, kami adalah mantan yang pelaku. Jadi antum tidak bisa berkelit lagi dengan kondisi-kondisi seperti ini bahwa memang adanya seperti itu, antum mengkafirkan semua Islam di luar golongan Islam jamaah. Selanjutnya, ini ada pertanyaan juga cukup ini. Pada saat awal berhijrah itu ada nggak timbul persekusi atau ancaman atau seperti kehidupan kita dalam Islam jamaah, kemudian akhirnya kita berhijrah itu ada perubahan seperti apa? Kalau dalam itu sih alhamdulillah kan karena keluarga saya tidak ada yang Islam jamaah. Tidak ada yang Islam jamaah, jadi dalam keluarga pun baik-baik saja lah gitu kan. Alhamdulillah seperti itu. Tapi adapun Pak Kiai kelompoknya pada saat itu memang sudah ada ini, maksudnya orang ini sudah mau keluar karena saya sudah tidak lagi persenan pada saat itu kan. Nah, dalam Islam jamaah ini kan ada bahasanya itu persenan ya, 10% ya ditarik. Nah, gitu kan. Pajak. Iya, pajak lah bahasanya itu. Memang pajak, bukan lagi ini, bukan infak gitu. Itu pajak berkedok infak. Nah, itulah yang 10% itu seperti itu. Kenapa? Karena nyatanya seperti itu. Orang yang tidak 10% lah sudah dianggap murtad. Nah, ditanya gitu kan, kamu bolokono apa bolokene gitu kan. Maksudnya seperti itu kan. Kalau memang mau bolokono ya sudah keluar sekalian kan gitu kan. Bahasanya itu dimurtadkan oleh mereka gitu kan. Nah, itu kan maksudnya di negara aja, suatu negara aja, masa contoh seperti Indonesia lah, kita tidak bayar pajak motor aja, tidak mungkin dimurtadkan dalam Islam gitu kan. Tidak mungkin lah, ini Islam jamaah kok memurtadkan orang gitu kan.
karena Taib. tidak bayar Masya Allah. pajak itu. Nah itu kan, Taib. yang 10% itu. Taib. Nah ini ada pertanyaan lagi, Akhi ya. Jadi berarti pernah nggak menduduki posisi-posisi penting dalam Islam Jamaah Eh, selain enggak sebagai guru pengajar ya atau mubalek ya? Iya, hanya mubalik. Taib, taib. Iya, karena Masya Allah. pada saat itu kan sudah pulang itu kan karena saya sebenarnya sudah tidak sreg dengan Taib. ajaran Islam Jamaah ini waktu tugasan. Taib. Jadi waktu ngajar itu sudah tidak sreg. Bahkan waktu masih tugas saya bilang sudah saya mencabut baiat gitu kan, dari Bapak Imam gitu kan. Masya Tapi Allah. saya belum mengatakan itu ke kelompok gitu kan, belum. Taib. Belum ke kelompok tempat saya tugas, belum. Terus Pak Kiai saya pun, Kiai kelompok pun belum mengatakan bahwasanya saya keluar, belum. Sampai sekarang pun belum. Nah, ini. Jadi memang belum ada informasi, kecuali kalau sekarang ini dikasih tahu ke kelompok saya, mungkin baru tahu dia bahwasanya saya itu sudah keluar gitu. Padahal dulu ya, kalau Ana tadi menyimak paparan antum, itu kan antum kan istilahnya membaca YouTube, kemudian ikut melihat literatur yang dari pengajian yang lain ya, akhirnya bisa berhijrah. Padahal di dalam Islam Jamaah sendiri itu ada larangan sebenarnya untuk mengikuti pengajian di luar. Itu seperti apa waktu itu saat itu? Jadi karena penasaran ya? Iya, jadi gini ya, memang dalam Islam Jamaah ini kan ru'yah ini harus disuruh taat, jangan sampai buka YouTube gitu kan. Nah, jangan sampai buka kajian-kajian ustadz di luar golongannya gitu kan. Nah, jadi waktu buka HP itu kan, buka YouTube lah, terus ada ini orang-orang yang keluar itu muncul kan gitu kan. Nah, ya pastinya tahun berapa doa. itu? Tahun berapa itu? Itu tahun 2018 kalau nggak salah. Insya Allah. Sekitar tahun 2018. Itu kejadian itu sebenarnya sudah keluarnya maklumat itu untuk yang tiga ustadz tersebut. Jadi mereka keluar, ya saya juga ikut keluar juga. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Jadi gini, Ustadz. Jadi saya itu dulu itu pengen benar-benar di Islam Jamaah itu gini, doktrin iming-iming ya, bukan dulu. Iming-iming dari mubalik yang ngajak saya itu seperti ini ya. Bahwasanya di golongan Islam Jamaah ini ada ustadz-ustadz yang lulusan yang di Haramain itu, di Mekah. Di Mekah, lulusan Mekah. Ya, bukan lulusan, pada saat itu masih belajar kata dia itu kan. Nah, itu. Jadi orang Mekah itu sampai kagum katanya waktu di Kediri itu kan, sholatnya orang-orang jamaah ini gitu kan, kok bisa sama gitu kan, bisa sesuai dengan Quran dan hadis gitu kan. Emang ini seperti itu. Jadi kita itu semakin yakin gitu kan. Nah, terus saya tanya, saya bisa nggak untuk mondok ke Mekah gitu kan? Bisa katanya. Yang penting hafal Al-Quran gitu kan. Wah gitu kan. Kata dia seperti itu. Tapi nyatanya itu ustadz yang dari Mekah itu keluar, ya sudah, berarti nggak ada lagi itu bahasanya saya itu kagum terhadap ajaran Islam Jamaah itu nggak ada. Iya. Itu mungkin bagi antum yang saat itu mungkin dibukakan pikirannya ya. Iya, tapi ya memang kenyataan sekarang banyak juga yang mungkin sedikit mempunyai seperti itu, tetapi akhirnya masih memilih untuk terdoktrin ya. Allah belum membukakan hidayah taufik kepada mereka. Semoga kita doakan selalu agar Allah juga memberikan hidayah taufik kepada mereka. Amin. Sehingga mau menerima ya pemahaman-pemahaman, membuka wawasan, membuka pikiran, membuka akal sehat mereka sehingga akhirnya bisa berhijrah. Taib. Selanjutnya nih ada pertanyaan lagi. Setelah antum dulu juga sempat menjadi mubalek atau guru dan sekarang sudah berhijrah ini, tolong disampaikan nih kepada penyimak channel ini, apa sih kesesatan-kesesatan atau ajaran dalam Islam Jamaah itu yang akhirnya ini adalah suatu kesesatan seperti itu. Ayo silakan. Jadi Islam Jamaah ini kalau kesesatannya itu yang memang terlihat jelas itu ya karena mereka ini sesat di akidah. Itu mereka kan mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya itu kan. Nah, terus dan memang mereka ini kebanyakan beramal itu sesuai dengan imam mereka itu kan. Apa yang imam mereka arahkan, ya sudah itulah yang diikuti. Walaupun Allah gitu kan perintah. Kalau imam mereka itu melarang,
ya sudah, jadi nggak usah diikut. Contoh tabayun gitu kan. Iya, Sebagaimana kita kan harus tabayun kan, kita itu harus adil dalam menghukumi gitu. Adilnya maksudnya gimana? Kita harus benar-benar apa istilahnya itu dari kedua belah pihak itu betul-betul jelas penjelasannya itu. Jangan memilih sebelah pihak gitu kan. Jadi kedua belah pihak harus jelas, baru itu dikatakan adil kan. Kalau dalam Islam jamaah ini kan tidak. Dia hanya mendengarkan sepihak. Nah, dari keimaman. Imam yang dibaiat itulah harus yang ditaati gitu kan. Jadi nggak boleh dengar penjelasan orang lain, itu nggak boleh. Jadi itulah maksudnya yang bikin orang tuh tersesat itu seperti itu. Iya. Tidak terbuka ya. Iya. Jadi aslinya sebenarnya teman-teman dari Islam Jamaah sendiri itu bertanya-tanya sih pada di dalam lingkungan Islam Jamaah itu. Ini gimana ya kok sudah banyak yang keluar gitu. Nah, jadi memang pada saat itu saya sudah memang dalam hati memang ini kok maksudnya nggak bener gitu kan. Nah, tapi ya sudah saya tutupin aja lah gitu. Ya nggak tahu juga gitu kan. Saya bilang gitu. Pada saat itu memang saya bahasanya itu masih bunglon. Iya. Ya, semoga dengan acara ini ya, kemudian antum semua yang masih dalam Islam Jamaah ya, melihat kemudian melihat testimoni kita juga akhirnya bisa sadar dan berhijrah ya. Amin, amin. Ya. Oke, selanjutnya ini ada satu pertanyaan ini. Pengalaman setelah berhijrah itu seperti apa? Alhamdulillah, setelah berhijrah ini memang plong. Teman-teman juga alhamdulillah kenal banyak teman sunnah. Terus teman-teman yang baik gitu kan. Alhamdulillah. Adapun di teman-teman di Jokam memang masih ada sedikit komunikasi gitu, tapi sudah jarang sekali gitu. Nah, adapun yang lebih nikmatnya yaitu ya bisa bergabung ke umat Islam pada umumnya. Terus sholat maksudnya nggak harus di masjid Islam Jamaah gitu kan. Nah, jadi sholat Jumat kan harus di masjid Islam Jamaah pada waktu itu kan memang seperti itu gitu. Kalau dari sisi keilmuan bagaimana setelah yang dirasakan setelah berhijrah? Keilmuan di luar Islam Jamaah itu begitu besar, luas, benar ya, begitu luas. Jadi kalau dalam Islam Jamaah itu saya katakan itu memang sempit. Nah, memang di situ-situ aja. Nah, gitu kan. Nggak seperti halnya di luar gitu kan. Seperti Al-Qur'an harus ditafsirkan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kalau Jokam kan nggak sesuai dengan golongan dia gitu kan. Seperti itu. Seperti hadis juga sama, seperti ada sarahnya penjelasannya gitu. Kalau Jokam kan nggak. Ini mangkulannya seperti ini bahasanya itu. Nah, kalau mereka kan seperti itu. Jadi segala sesuatu mangkuling ini gitu kan. Nah, itu nggak padahal tidak seperti itu. Semua itu ada penjelasan. Masya Allah. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali ya pengalaman Aki Yasir ini. Tapi ini mungkin sesi terakhir ini bagi antumnya. Nasihat ini, silahkan menyampaikan mauidhah atau nasihat kepada yang masih di dalam, bisa juga rekan-rekan yang masih di dalam, yang menyaksikan, kemudian saudara mungkin, kemudian ya kenalan-kenalan, silahkan disampaikan pesan-pesannya seperti apa dan nasihatnya seperti apa. Kemudian juga pesan kepada umat muslim ini, yang penting, tidak kalah pentingnya ini, umat muslim pada umumnya yang belum sempat atau ingin mengenal ajaran Islam Jamaah itu seperti apa. Ya. Tafadhol. Buat teman-teman yang di dalam Islam Jamaah dulu aja ini. Jadi buat teman-teman yang melihat kesaksian saya bahwasanya video ini, silahkanlah kalian itu tabayun. Ini mumpung ada waktu di dunia ini. Jadi di dunia ini kalau kita mengikuti Al-Quran, ya sudah silakan tabayun gitu kan. Mengikuti Al-Quran tabayun. Lah terus bagi teman-teman yang masih bunglon, sabar ya, kalau memang bisa keluar ya silakan keluar. Iya. Jadi adapun kayak mungkin yang hartanya di dalam Islam Jamaah itu mungkin ada yang aset-aset ya, baltuk sirunal hayata dunia, bahkan kalian mementingkan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa, dan akhirat itu lebih baik, lebih kekal. Nah, seperti itu. Jadi segala sesuatu itu Allah ganti dengan yang lebih baik, insya Allah. Nah, itu jadi
Adapun kayak seperti hijrah itu kita memang sulit ya, maksudnya berat. Nah, tapi itulah yang dialami oleh para sahabat di zaman Rasulullah. Nah, mereka juga mengalami hal serupa gitu kan. Bahkan lebih berat lagi gitu kan. Ada yang dibunuh gitu kan. Untuk hijrah itu sulit gitu kan. Memang tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi terus kita harus berjuang untuk hijrah keluar dari lingkaran sesat seperti itu. Adapun untuk umat Islam pada umumnya, nah ini jadi jangan mudah terpengaruh ya dengan aliran Islam Jamaah ini. Jadi mereka itu memang manis di bibir, maksudnya itu untuk mengajak orang-orang supaya masuk atau ikut ngaji ke golongan mereka. Nah, tapi ujung-ujungnya mereka ini akan menyesatkan, gitu kan? Karena aliran mereka ini aliran termasuk ini takfiri ya. Jadi mempunyai pemahaman khawarij. Nah, pemahaman. Jadi kalau katanya sih kita nggak boleh mengatakan khawarij karena mereka belum membunuh orang mukmin kan belum dengan terang-terangan kan. Tapi adapun kayak mengkafirkan orang Islam di luar kelompoknya, lah terus menghalalkan darah. Nah, itu memang sudah ada di Islam Jamaah. Paham itu sudah ada ya? Paham itu sudah ada. Jadi di pondok itu memang didoktrin seperti itu. Jadi waktu di pondok itu ada mubalik mau tugas itu bilang seperti ini. Jadi orang-orang yang lewat-lewat itu katanya dibunuh itu nggak apa-apa. Nah, gitu kan. Jadi dibunuh ya berpahala. Nah, tapi sebagai kita orang Indonesia yang baik, nah harus taat terhadap keimaman gitu kan. Maksudnya harus taat terhadap undang-undang dasar gitu kan. Karena imamnya perintah untuk taat terhadap undang-undang dasar. Nah, memang saya mendengarkan seperti itu. Itu mubalik, bukan guru pondoknya ya, tapi mubalik dia itu dari Kediri kan disaring dulu ke pondok, nah pondok baru ke kelompok. Nah, dia itu yang bilang seperti itu. Nah, itu pemahaman yang memang betul-betul yang menyimpang gitu. Bahwasanya khawarij ini akan terus ada hingga ada Dajjal ya, sampai Dajjal. Nah, itu. Jadi itu dari saya, insya Allah sekian. Ya. Jadi terus ini apa lagi? Ada. Ini tadi menarik sekali. Coba antum simak pengakuan atau testimoni ini Aki Yasir ini. Jadi seperti menyatakan bahwa orang yang berjalan di luar itu halal dibunuh bahkan berpahala. Ini adalah bibit-bibit radikalisme ya. Jadi takfir itu ternyata menimbulkan semacam radikalisme ya. Iya. Jadi menghalalkan darah. Iya. Ini benar-benar ada di dalam Islam Jamaah. Ada. Masya Allah, ini jadi perhatian khususnya bagi antum semua ya, yang baik lembaga-lembaga yang mempunyai otoritas di negara ini, kepolisian, kemudian MUI, kejaksaan. Ini adalah ajaran Islam Jamaah seperti ini. Tolong menjadi perhatian, kemudian dibina, dan semoga banyak yang akan berhijrah dengan testimoni kita pada kesempatan malam hari. Jadi bentuknya ini Islam Jamaah ini menghalalkan harta di luar kelompoknya. Itu pada saat itu kan kita itu kan ada jatah pasar ya. Jadi waktu ke pasar terus masuk toko baju, nah itu sebagian dari mereka itu ada yang masukin itu halal gitu. Iya, itu nggak apa-apa itu kan karena selagi belum tidak ketahuan gitu. Kalau ketahuan baru itu namanya budi asor katanya. Tapi kalau tidak ketahuan tidak berdosa gitu kan. Karena menganggap yang di luar itu kafir, hartanya boleh dijarah. Boleh, iya. Darahnya halal untuk dialirkan. Masya Allah, ini Nah. adalah kesesatan atau akidah al-fasidah, kerusakan akidah yang sangat luar biasa. Semoga kita mendoakan yang masih ada di dalam bisa segera sadar dan amin. Kita terus berusaha ya, Aki, untuk menyadarkan mereka, menyelamatkan mereka. Bukan kita karena membenci, karena kita sesungguhnya adalah sayang sekali dengan saudara-saudara kita yang masih dalam Islam Jamaah. Baik itu saudara kita, kenalan kita, bahkan keluarga kita yang masih dalam Islam Jamaah. Syukron atas pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi jalan hijrah pada ikhwah semua penyimak channel ini. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ngobrol santai malam hari ini.
Semoga kita bisa ketemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.